Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang insya Allah akan menjadi anak yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Udah makan siang apa belum? Sini Pak Imam akan memberikan pembelajaran sedikit, mengulang karena ini sudah Pak Imam ajarkan kemarin, cuma nggak pernah diajarkan lagi karena memang banyaknya pelajaran kalian ya, dan mungkin kurang perhatian ya. Pak Imam minta maaf dalam hal baca tulis Al-Quran, Pak Imam kurang memperhatikan. Untuk itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pak Imam memberikan pembelajaran kembali atau sistemnya mengingat. Untuk BTA-nya langsung saja BTA-nya baca tulis Al-Quran. Besok itu hari Jumat, kalian melanjutkan hafalan sama insya Allah jam keduanya itu BTA baca tulis Al-Quran hari Jumat. Nah, materinya apa Pak? Materinya berkenaan tentang huruf hijaiyah, dan harokat ya. Tetap itu kemarin juga, cuman kalau di semester ganjil ini ya Pak Imam tekankan cara menyambung ya, cara menyambung yang dasar dulu, cara menyambung huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah ada berapa Cah? Iya, 29 tanpa harokat alif bata. Kalau dengan harokat ada 28. Kalau dengan harokat abata itu, kalau ikro'e sampean abata itu ada 28. Tapi kalau alif ba ta ta jim, nah itu ada 29. Ada 29 huruf hijaiyah gitu. Dan itu Pak Imam bagi menjadi dua, huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Mohon Ibu dukungannya, Pak Bu dukungannya, didengarkan ya video ini. Tapi kemarin sudah ini sistemnya mengingat saja. Ada huruf yang bisa disambung dan ada huruf yang tidak bisa disambung. Seperti di dalam bukunya Pak Imam itu, yang Pak Imam video, yang Pak Imam shoot, yang Pak Imam syuting ya. Yang atas ini alif, dal, zal, ra, za, wawu, ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Tidak bisa disambung dari mana? Dari depan. Ini dari depan ya, dari depan tidak bisa. Tapi kalau dari belakangnya, ini Pak Imam centang, berarti ini bisa ya, disambung dari belakangnya bisa, tapi kalau dari depannya tidak bisa. Ini huruf alif, dal, zal, ra, za, wawu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf yang tidak bisa disambung dari depan. Kalau dari belakang bisa ya. Paham dari sini? Ini adalah huruf yang tidak bisa disambung dari depan, tapi dari belakang bisa. Kita contohkan nanti aja. Kemudian huruf-huruf hijaiyah selain alif, dal, zal, ra, za, wawu ya, ini ketika disambung ada yang mengalami perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk itu Pak Imam bagi menjadi 3 posisi. Posisi pertama ketika di depan, posisi kedua ketika di tengah, posisi ketiga ketika di belakang, menjadi huruf terakhir ya. Ada posisi di depan, ada posisi tengah, ada posisi di belakang. Seperti yang Pak Imam tuliskan ini, ba, bi, bu. Ba ketika di depan seperti ini. Ini hampir sama. Ba di depan, di belakang, di tengah sama. Tapi nanti ada huruf hijaiyah yang bentuknya berubah ketika di tengah, ketika di depan, ketika di akhir itu ada yang berubah ya. Ini kan sama, babi, bu, tati itu, tati itu sama, bentuknya sama seperti ini, seperti ba ya. Kemudian jim, nah jim, ha, kho itu sama, cuma yang membedakan kan titiknya, ketika disambung sama. Ini Pak Imam kurang, ja, ji, ju ya, kurang titik ya. Ini yang ketika di tengah, ketika di depan dan di tengah sama, tapi ketika di belakang tidak sama. Jadi ketika di akhir
Jim itu seperti bentuk biasa sebelum disambung. Kemudian sa, sin, huruf sin ini sama dengan shin ya, yang membedakan titiknya. Ketika disambung maksudnya sama dengan itu ketika disambung bentuknya. Ini juga ketika di depan seperti ini, di tengah seperti ini, di belakang berbeda, seperti tidak disambung. Ya, ini yang di belakang. Shot sama dot itu sama dalam hal sambungannya, menyambungnya. So, si, su ini ya. Jika di depan, tengah, dan di belakang, di akhir itu bentuknya seperti ini. Kalau to sama di tengah, di depan, di akhir sama. Ain sama ghin itu sama dalam hal penyambungannya. Bentuknya seperti ini. A, I, U ini ada perbedaan. Kalau di depan seperti ini, kalau di tengah seperti ini, kalau di belakang seperti ini. Ya, depan seperti ini. Kemudian fa ya, fa, fi, fu ya. Ini sama di depan, di tengah sama, tapi di akhir seperti ini. Ada nyantik ngeten iki. Ko itu sebenarnya huruf yang gantung cahaya, yang bergantung. Gandul ya, gandul. Yang membedakan ko sama fa sama dengan fa dengan kof itu sebenarnya hurufnya berbeda. Kalau fa itu mboten gandul, kalau kof itu gandul ini. Ya, ini di depan, di tengah, dari akhir. Lam, lalilu ya, ini ketika di depan, ini ketika di tengah, ini ketika di akhir gandul. Mim seperti ini ketika di depan, di tengah, dan di akhir. Kemudian non ya, sama seperti ini. Non itu ketika di akhir gandul karena huruf aslinya itu non gandul, tapi ketika disambung di depan dan di tengah gak gandul. Ha, hi, hu hanya seperti ini. Ini ketika di depan, ketika di tengah, ketika di akhir. Ka, nah ini kaf ya, huruf kaf ini kebanyakan kalian salah. Ketika di depan ini kaf ngeten iki cah, ketika di tengah ini ki, ketika di akhir seperti biasa. Ya, yang terakhir ya. Ini ya. Ya itu seperti ini kalau disambung kayak tak, tapi titiknya di bawah, kayak ba juga ya bentuknya. Tapi ketika di akhir kembali ke bentuk semula. Kayak apa iki? Kayak bebek gitu. Ya, yu. Kecontoh sekarang. Ya, ini paham ya, ini bentuk-bentuk ketika disambung. Kataba, bentuk ketika disambung seperti apa? Mungkin besok soalnya seperti ini ya. Kataba, Pak Imam suruh nyambung sama dengan titik-titik. Sampai di sini ngeten iki. Bagaimana caranya? Ya, dieling-eling kaf ketika di awal, cari mana. Oh, berarti bentuknya seperti ini. Ya, kaf ketika di awal. Kemudian taknya kan di tengah. Taknya di tengah. Cari tak ketika di tengah. Oh, seperti ini loh, gandeng. Ba ketika di akhir. Ya, kata ba mudah. Gak boleh seperti ini. Maaf ya, biasanya kalian itu ketika gandeng kaf itu kayak awal gini loh. Nah, ini gak boleh. Enak sing ngene. La ka ta ba. Nah, ini bentuk yang salah. Nah, ini bentuk yang salah. Ya, ini bentuk yang salah. Inilah ya. Biasanya kan kalian gandengnya ngeten iki, kafe mbok panggah nih ngeten iki. Nah, ini bentuk yang salah. Gimana? Ini kaf ketika di awal kan seperti ini. Kecuali kalau kaf di akhir seperti ini. Paham? Nah, kemudian ke contoh selanjutnya. Ini seret gitu kan. Nah, ini kaf karoma, kaf ro mim, karoma ketika disambung kaf awal ini, kemudian disambung dengan ro. Kok bisa Pak? Bisa karena dari belakang bisa ini ya, alif dal za ro za wawu dari belakang bisa, makanya kaf dengan ro bisa disambung. Tapi ro dengan mim tidak bisa karena posisinya mim berada di depannya ro. Ini termasuk huruf yang tidak bisa disambung dari depan. Karoma. Oke. Pak itu kalau hurufnya 3 Pak, kan bisa membedakan mana huruf tengah, mana huruf akhir, mana huruf awal. Ya, kalau hurufnya banyak, ini Pak Mam contohkan. Yaktubuna. Jadi pokoknya kalau huruf berada di awal ini namanya huruf akhir. Awal. Kalau huruf di belakang sendiri namanya huruf akhir. Nah, kalau ini selain huruf kedua, ketiga, keempat, walaupun hurufnya berapa, pokoknya
tidak berada di awal sendiri, tidak berada di akhir sendiri, namanya huruf tengah. Ya, maka dari itu ya ketika disambung posisi di awal seperti ini, akhirnya jadinya seperti ini. Kemudian kaf ketika di tengah jadinya seperti ini. Yak digabung dengan tak bisa karena tidak termasuk huruf alif, dal, za, roza, wawu, bisa. Yaktubuna digandeng dengan tak, digandeng dengan ba bisa, tapi ba dengan wawu masih bisa karena dari belakang. Tapi wawu dengan non tidak bisa karena dari depan. Yaktubuna. Paham anak-anak? Paham? Kalau sudah paham, coba ini nanti Pak Mam kasih tugas ya, kerjakan di rumah. Setelah mengerjakan langsung dipoto kirim ke grup buat belajar. Itu bukti kalau kalian mau belajar. Nah, buat persiapan apa? Besok kalian akan menghadapi ulangan BTA, baca tulis Al-Quran, yang Pak Imam menitik pusatkan atau memfokuskan pada sambung menyambung, dasar sambung menyambung huruf hijaiyah. Ya, tapi tetap ada pertanyaan tentang harokat, tetap ada pertanyaan tentang huruf hijaiyah, tetap ada. Tapi Pak Imam fokuskan pada menyambung huruf hijaiyah. Sudah bisa dimengertinya? Paham? Kalau sudah paham, nanti Pak Imam tuliskan tugas untuk kalian kerjakan. Siap? Dah, itu saja. Sekian dari Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.